14 atau 13. Akan lagi bahwa di tanggal 12, terus kemudian Hiroshima dan juga mana satunya? Nagasaki dibom lagi sama Amerika begitu. Jadi kondisi itu yang kemudian mengakibatkan beberapa hal gitu ya. Itu bahwa Jepang kemudian kehilangan kendali atas perang di perang Pasifik karena di kekurangan pertama soal bala bantuan tentaranya, kedua secara legitimasi Jepang sudah kalah secara moralitas dan juga secara ini ya pengaruh gitu di dalam dunia internasional, terutama kekalahan bom tadi itu. Dua bom tempat yang merupakan pusat-pusat yang cukup signifikan. Sebenarnya di bom itu yang terakhir itu bukan Nagasaki pengennya kalau nggak Kyoto atau Tokyo. Tapi karena jarak antara yang di tempat pertama dari Hiroshima ke Tokyo itu jauh, dan dari pangkalan itu ada miskomunikasi antara Amerika dengan lain sebagainya. Akhirnya diputuskan oleh orang-orang Amerika itu bahwa yang dibom kemudian adalah Nagasaki begitu. Kota terdekat dari kemungkinan waktu perang itu. Dan kebetulan juga di sana ternyata itu salah satu pusat juga ekonomi, kebudayaan dan sebagainya yang menjadi titik berat pasukan-pasukan Jepang yang tidak cukup lah intinya untuk mengcover segala macam kemungkinan yang terjadi di sana gitu. Jadi akhirnya Jepang memutuskan untuk menyerah gitu kan, kalah gitu, angkat bendera putih. Dan berita itu sudah diterima atau didengar oleh orang Indonesia melalui jejaring radio bawah tanah. Radio kalau kita ngomong radio dulu nggak terbuka ya, kita punya jejaring radio, kami seperti kayak nyadap gitu. Menyadap beberapa informasi radio yang ada di radio-radio yang miliknya Belanda. Jadi disadap dan kemudian terjadilah penculikan terhadap tokoh-tokoh besar yang ada di Indonesia yang akan memerdekakan Indonesia. Terjadilah peristiwa Rengas Dengklok di tanggal 14 Agustus itu. Jadi 3 hari sebelum kemerdekaan itu terjadilah peristiwa Rengas Dengklok, 14, 15, 16 itu. Tapi lebih tepatnya kalau rata-rata kan hari tanggal ke-15, 16 itu kan. Tapi sebenarnya berita itu atau rencana itu setelah dilakukan atau sudah direncanakan sejak tanggal 14 karena berita yang dia terima dari Jepang. Jadi golongan muda ini ingin mengasingkan golongan tua yang paling punya pengaruh besar terkait dengan potensi kemerdekaan itu. Dan kita tahu bahwa presiden-presiden yang akan menjadi atau mungkin calon pemimpin bangsa itu akan ditentukan pada saat itu juga. Nah, golongan muda akhirnya memutuskan untuk memilih beberapa orang yang dianggap akan cukup signifikan berpengaruh terhadap berdirinya sebuah negara. Makanya Soekarno, Hatta, lalu kemudian Subarjo dan teman-temannya yang lain, kecuali Yamin ya kalau nggak salah, itu diculik untuk diasingkan, diambil gitulah, untuk intinya segera untuk menyusun strategi kemerdekaan. Nah, kemudian terjadilah peristiwa itu dan terjadilah juga perdebatan di malam tanggal 15 kalau tidak salah, perdebatan antara Soekarni dengan Soekarno. Soekarni golongan muda, Soekarno golongan tua begitu. Jadi waktu ada rapat gitu ya, yang tua-tua itu dikerubuti sama yang muda-muda di malam itu. Soekarni membawa pistol lalu dihadapkan ke moncongnya itu kepada muka Soekarno. Bung, kapan kita merdeka? Itu tanyanya si Soekarni. Atau dilanjutin ya, Soekarni lanjutkan, Indonesia merdeka, bangsa ini merdeka tanpa Bung Karno gitu. Jadi sambil nentangi pistol gitu deh di hadapan mukanya Soekarno. Soekarno kemudian gebrak meja dan berdiri gitu ya, marah dengan lantang gitu. Silahkan merdekakan sendiri gitu. Indonesia tetap tidak akan merdeka tanpa Bung Karno, kata Bung Karno sendiri. Jadi perdebatan itu kemudian memunculkan beberapa perspektif terkait dengan kemerdekaan. Jadi gara-gara perdebatan itu kemudian beberapa kaum muda atau golongan muda seperti Syahrir, Soekarno dan sebagainya itu memutuskan diri untuk melakukan semacam proklamasi di beberapa daerah. Kemarin saya mungkin sudah sebutin. Yang pertama di Bogor, satunya di Blitar. Tapi di Blitar itu bukan koordinasi golongan muda, enggak. Tapi ternyata secara kebetulan di Blitar terjadi sebuah pemberontakan dari pasukan dari didikannya Jepang ya, PETA terhadap Jepang. Tentara pelajar ya, PETA. Nah, kemudian apa yang dilakukan? PETA itu pada waktu tanggal 16 itu melakukan pemberontakan di Blitar, lalu kemudian mengibarkan bendera merah putih untuk pertama kalinya. Nah, hari ini kalau teman-teman dari Blitar tahu, itu di pertengah kota dekatnya TMP, Taman Makam Pahlawan Kota Blitar. Di sana itu ada semacam ini ya, tugu, namanya Tugu Potelot.
Tugu Potlot itu tahu ya, potlot kan pensil. Jadi tugu tapi modelnya kayak potlot. Dulu itu tempat disitulah dulu ditancapkan pertama kali bendera merah putih, tapi pakai nggak tahu bambu atau kayu apalah gitu, ditancepin aja. Untuk pertama kalinya merah putih itu berkibar di tanggal 16 di Blitar. Itu dilakukan oleh tentara peta saat itu. Itu di Blitar. Sedangkan konteks proklamasi yang dilakukan untuk memberitahuan bahwa Indonesia akan segera merdeka itu dilakukan juga di tanggal 16 oleh Syahrir dan teman-temannya di Bogor. Dengan membacakan beberapa naskah tuntutan kemerdekaan, hampir mirip seperti halnya Declaration of Independence Amerika. Jadi naskah seperti Amerika itu dibacakan di hadapan beberapa orang yang ada di Bogor saat itu. Tidak banyak orang. Jadi kalau gitu, proklamasi atau berita kemerdekaan atau pernyataan merdeka pertama kali dilakukan itu sebenarnya bukan tanggal 17, tapi tanggal 16 pernyataan itu sebagai titik tolaknya. Yang pertama di Bogor, kedua ada di Blitar. Kalau Blitar itu adalah pemberontakan peta dengan menancapkan bendera, tapi kalau di Bogor dibacakan proklamasi ala Syahrir di tanggal itu. Akan tetapi kita tahu bahwa kemerdekaan itu tidak mesti tidak diberikan kepada mereka yang dalam tanda kutip perannya masih kecil atau nama mereka tidak terlalu sebesar orang-orang yang sudah lebih terkenal daripada yang lain. Makanya dari sini saya bilang, sejarah itu dibuat oleh para pemenang perang, baik itu secara politik, sosial, dan sebagainya. Makanya Soekarno lah yang kemudian menjadi magnet kalau kita bicara tentang proklamasi. Nah, baru kemudian tanggal 16 gitu ya, ini antara Soekarno sama Hatta itu bingung juga, ini enaknya merdekanya kapan gitu. Biasanya kan pertimbangan kalau orang Jawa dulu misalnya, Hatta bukan orang Jawa ya, Hatta itu Minang. Soekarno dan sebagainya rata-rata kan Jawa ya. Pertimbangan pasti soal hari dan sebagainya. Yang dipilih adalah hari Jumat, tanggal 17 itu. Itu waktu puasa juga. Jadi waktu itu mereka putuskan, nanti hari Jumat aja gitu, hari baik dan sebagainya, kita akan sepakati itu sebagai hari kemerdekaan. Persiapannya akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Lapangan Ikada itu sekarang jadi Monas. Itu persiapannya harusnya di sana. Semuanya sudah siap tuh. Nanti akan beberapa orang yang diundang akan di sana. Kemudian panggung sudah disediakan dan sebagainya sudah terkoordinir lah dengan panitia kemerdekaan saat itu. Lalu kemudian ini ada berita yang unik gitu ya, bahwa ada desas-desus bahwa tentara Jepang justru bersiap di sekitar situ gitu, bukan untuk mengamankan, tapi seolah-olah akan ingin membubarkan parade kemerdekaan yang akan segera kita lakukan pada tanggal 17 tadi. Jadi ada kecurigaan dari beberapa tokoh bahwa jangan-jangan Jepang ini tidak menginginkan kita merdeka gitu karena mereka kalah perang dan sebagainya. Makanya di sana itu kita kelihatan di lapangan Ikada itu tentara Jepang menggunakan persenjataan lengkap gitu, dari pistol, meriam dan sebagainya itu sudah bersiap di sana semua. Dan akhirnya diputuskan secara sepihak juga oleh kelompok tua ini untuk dipindahkan dari yang seharusnya di lapangan Ikada pindah ke Pegangsaan Timur. Mana itu? Ke rumahnya Soekarno sendiri. Jadi kalau kita lihat, yang namanya proklamasi kita itu secara seremonial itu sebenarnya tergesa-gesa dan terburu-buru, dipindahkan dari yang sebenarnya di lapangan Ikada, dipindah ke Pegangsaan Timur. Ini yang harus kalian tahu gitu. Jadi sebenarnya, proklamasi itu tidak secara resmi sebenarnya didengarkan oleh seluruh bangsa Indonesia sebenarnya. Jadi kalau kita sebut tanggal 17 itu siapa yang merdeka? Hanya Jakarta saja, terutama di Pegangsaan Timur. Jadi kemerdekaan itu, berita tentang proklamasi itu tidak disiarkan atau bahkan tidak diketahui oleh banyak orang. Jadi tanggal 17 itu yang merdeka hanya Jakarta. Ini harus digarisbawahi. Jadi tanggal 17 jangan kamu pikir seluruh bangsa Indonesia itu sudah merdeka semua. Enggak. Tidak sama sekali. Mulai tanggal 17 itu hanya di Jakarta saja. Baru kemudian tanggal 18 itu sampai ke Jambi gitu ya, melalui siar radio. Kemudian tanggal 19 Agustus sampai Malang, Madiun, Bojonegoro, Kediri. Kalian bisa cek di beberapa di beberapa berita, terutama Historia gitu, itu banyak sekali. Kemudian baru tanggal 20 sampai 30 itu sampai jauh ya. Makanya saya bilang pasca merdeka itu kita nggak mungkin langsung main TikTok gitu. Tanggal 17 itu masih ada gerakan selanjutnya untuk mengumumkan bahwa Indonesia itu merdeka gitu. Sampai 1 tahun. Kira-kira 1 tahun lebih lah, 1,5 tahun atau berapa. Panjang, Rek. Jadi kalau kita ngomong kemerdekaan itu, nggak langsung semuanya merdeka, tidak merata.
semuanya tidak tahu gitu. Makanya kemudian ada upaya untuk menyebarluaskan berita kemerdekaan itu pasca tanggal 17. Nah, di tanggal 17 itu siapa yang menulis gitu ya? Di tanggal 16 kan prepare ya. Jadi kadang-kadang kita ini ada pertanyaan, kita itu sebenarnya proklamasi kemerdekaan atau pengumuman kemerdekaan. Kalau proklamasi kemerdekaan, semestinya yang dibacakan oleh Soekarno itu tidak sekedar pengumuman bahwa Indonesia telah merdeka, tapi berisikan seluruh paparan tuntutan-tuntutan yang menjadi merdeka, sebagaimana Declaration of Independence yang berisikan berapa itu? 3.000 kata tuntutan tentang kemerdekaan. Tapi kalau kita lihat, proklamasi kita hanya terdiri dari berapa kata tuh, Rek, proklamasinya? Ada yang tahu nggak berapa kata? Naskah proklamasi itu berapa kata isinya? Berapa? Apa, Rek? Astaga. Nggak ada yang tahu? Ada yang tahu nggak jumlahnya berapa itu cuman? Oke lah, saya ada pertanyaan itu sebelum itulah soal kata ya. Saya ingin tanya, siapa yang menulis naskah proklamasi? Siapa yang nulis? Soekarno, Pak. Yakin? Yakin Soekarno? Yakin Soekarno? Iya, Pak. Apa buktinya? Di film itu Pak, Soekarno ngetik. Soekarno yang ngetik kan Sayuti Melik. Yang naskah aslinya kan tulisan tangan, Rek, bukan ketikan. Ayo. Siapa yang nulis? Tulisan tangan. Yakin? Soekarno kah? Atau ada yang lain? Yakin? Siapa aja yang nulis itu? Soekarno itu sebenarnya penulisnya gitu. Tapi yang nyusun secara gramatikal, bahasa dan sebagainya itu adalah Hatta gitu. Jadi kalau di sisi Soekarno saat itu sedang drop dan nggak bisa mikir gitu. Elek, sesuk kita merdeka. Ya opo iki? Misalnya kalau kita bilang omongan Jawanya kayak gitu. Kita besok merdeka nih. Ngapain? Aku nggak bisa mikir, nulisnya piye iki. Saya tidak bisa berpikir apapun, kamu mau nulis apa. Ya sudah, saya menulis, saya yang kasih pikiran, kamu yang nulis gitu, Hatta katanya. Jadi secara konseptornya Hatta, penulisnya Soekarno, itu tulisan tangan aslinya. Makanya main ke Taman Nasional ya, bukan TMI itu, tapi Museum Nasional yang ada di Jakarta itu loh. Nanti akan ketemu di sana, ada beberapa tulisan yang coretan tangan itu. Tentang tulisan tahu dan sebagainya diganti. Karena kondisi Soekarno pertama nggak fit, kemudian dia bingung antara mau nulis tanggal sebagaimana Jepang, atau tanggal sebagaimana Belanda, atau tanggal sebagaimana Masehi seperti biasa. Jadi kalau kita lihat, hanya dalam 30-an kata, naskah proklamasi kita disusun gitu kan ya, proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang berkaitan dengan pemindahan kekuasaan, bla 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 itu, sampai atas nama bangsa Indonesia, itu mereka berdua bingung. Ini yang siapa yang tanda tangannya? Kalau kita mengacu pada Declaration of Independence Amerika, itu yang tanda tangan adalah seluruh anggota BPUPK mereka, berjumlah 62 orang. Jadi naskah proklamasi itu harus ditandatangani sebagai fakta integritas atau kesepakatan atau berintegritas untuk menuntut atau menghasilkan sesuatu. Nah, sedangkan di kita, itu hanya ditandatangani oleh 2 orang, yaitu Soekarno sama Hatta. Padahal prosesnya ketika penandatangan itu tidak semudah langsung ditandatangani gitu, enggak, Rek. Soekarno dan Hatta tidak bersepakat gitu, bahwa yang harus memberikan tanda tangan adalah mereka berdua. Mereka tanya ulang gitu ya, kembalikan ke orang tua yang ada di sekitar situ, ada Ahmad Subarjo, Rajiman, dan sebagainya, ditanya, ini siapa yang tanda tangan nih? Kami berdua nggak mungkin tanda tangan gitu. Harus seluruhnya yang bertanggung jawab atas kemerdekaan ini. Jadi tidak sekedar 2 orang tadi. Tapi ada salah satu kolonel dari, saya lupa ABRI ini ya, sebelum pecah antara polisi dan TNI dulu kan namanya ABRI, Rek. Saya lupa nama kolonelnya siapa.
Dia menganggap bahwa kata atas nama bangsa Indonesia itu sudah mewakili mereka begitu. Ketika Hatta sama Soekarno ini bingung siapa yang harus tanda tangan, mereka berdua bilang, ya udahlah kalian berdua saja gitu. Kalian yang menyusun dan atas nama bangsa Indonesia itu sudah mewakili kami semua yang ada di dalam proses pembentukan negara itu. Jadi ya sudah, silahkan tanda tangan berdua. Bayangkan, untuk tanda tangan saja, secara etis gitu ya, secara moral, Soekarno dan Hatta itu tidak mau langsung ngelangkahin orang-orang yang telah berperan dalam pembentukan itu. Jadi masih mempertanyakan ulang, ini benerankah yang saya yang tanda tangan gitu, atau ada yang lain, atau ada orang yang lebih berhak untuk bertanda tangan daripada kami gitu. Jadi kalau kita lihat, kalau kita coba analogikan seperti sekarang ya, mereka tanda tangan nanti akan jadi presiden, tapi nggak ada yang mau. Nah, coba bayangkan sekarang, Rek. Ini ada proposal nih, ada semacam apa? Ada berkas gitu yang ada di map. Kalian cukup tanda tangan saja berdua, tanda tangan aja lah, kalian tanda tangan doang gitu, kalian jadi presiden, mau nggak? Ada map ini, SK dari MPR, kalian cukup bubuhkan tanda tangan kalian di situ, jadi presiden, mau nggak kira-kira? Mau nggak? Enggak, Pak. Kenapa nggak? Jadi presiden sekarang kan enak, guys. Enak loh. Tinggal sebutin nama-nama sepeda, ambil sepedanya gampang loh ya. Terus kamu cukup bawa gunting kuku, nanti main kemana, ini tol saya resmikan, ini tol saya, dan sebagainya. Cuma gitu doang loh sekarang. Coba bayangkan dulu, Rek, masih ada tanggung jawab moral untuk menjadi presiden dan sebagainya. Makanya sejak saat itu juga, kita bisa katakan bahwa presiden di Indonesia itu tidak pernah terprediksi siapa yang akan jadi presiden. Bahkan kalau kita ngomong tahun 1945 itu ada orang-orang yang jauh lebih potensial dan jauh lebih pantas jadi presiden daripada Soekarno ataupun Hatta. Siapa contohnya? Rajiman, Ahmad Subarjo, Supomo. Itu jauh lebih pantas gitu daripada mereka berdua. Agus Salim, Saat dan sebagainya. Mereka itu potensial gitu, luar biasa. Bahkan Tan Malaka, ketua PKI saat itu, dia berhak atau bahkan lebih luar biasa daripada Soekarno ataupun Hatta untuk bicara tentang presiden. Makanya sampai sekarang kita nggak pernah ketemu presiden, sampai sekarang tuh nggak pernah terprediksi. Kalau di Amerika, Roosevelt pasti terpilih karena gagasan-gagasan dia yang sangat menonjol dibandingkan yang lain di saat sidang BPUPK. Nah sampai sekarang kita nggak pernah ketemu tuh presiden itu siapa. Di Indonesia tuh nggak pernah terprediksi. Tahun 1965 itu ada yang jauh lebih bisa jadi presiden daripada Soeharto. Itu siapa? Hamengku 9. Itu jauh lebih bisa jadi presiden, atau Ahmad Yani. Tapi masalahnya Ahmad Yani sebagai korban PKI, jadi nggak jadi presiden. 99. Kita nggak bahas ini ya, nggak bahas B.J. Habibie, karena B.J. Habibie itu tidak dipilih rakyat. B.J. Habibie menggantikan Presiden Gus Dur. Gus Dur, siapa? Soeharto, karena dia wakil presiden saat itu. Jadi B.J. Habibie itu tidak melalui pemilihan umum, enggak. 99, pemilu pertama yang langsung ya, pertama kali secara langsung. Jadi enggak milih apalagi, tapi presiden ditentukan pada saat itu. Langsung, bukan milih presiden loh, yang langsung memilih partai secara langsung yang isinya banyak sekali partai 99. Ada yang ngebet banget jadi presiden 99. Siapa? Ada yang tahu? Yang pertama adalah Mak Banteng. Mak Banteng tahu lah ya siapa. Saya nggak perlu sebut merek lah. Yang kedua, ada Amin Rais. Amin Rais tahu ya. Tapi yang jadi malah Gus Dur. Coba. Nggak terprediksi gitu. Ada yang ngebet banget jadi presiden, malah yang jadi Gus Dur. Gus Dur pernah itu ya ditawari sama Amin Rais. Gus nggak pengen jadi presiden gitu. Gus Dur tahu itu maksudnya apa dan sebagainya ya. Makanya dia ini apa namanya? Dia iakan anggapan dari siapa si Amin Rais. Gus nggak pengen jadi presiden, ya nggak apa-apa wis jadi presiden, gimana gitu. Dia malah jawabnya oke, nggak apa-apa, itu malah diiyain. Malah dia yang jadi presiden, padahal yang ngebet malah Amin Rais. Ketika ada wawancara di Metro TV atau mana, ditanya gitu sama siapa sih, lupa. Andi F. Moya kayaknya. Kick Andy itu kalau nggak salah ditanya, Gus, enak nggak jadi presiden? Gus Dur ini. Ya enak gitu.
Kok bisa enak? Gus Dur jawabnya, ya enak, masa jadi presiden kan nggak mikir. Yang mikir kan si Amin Rais, saya jadi Gus Dur pakai dengkulnya Amin Rais gitu. Kurang ajar dia bilangnya kayak gitu. Ada Amin Rais di situ. Amin Rais juga ikut ketawa. Saya yakin dia itu sakit hati banget tuh. Ketawa tapi dalam hatinya sakit banget karena yang pengen jadi presiden kan dia. Kalau Megawati saya bilang nggak perlu kita bahas karena Megawati naik karena Gus Dur diturunkan oleh MPR. Dia tidak mewakili. Terus kemudian 2004, tiba-tiba kita memilih SBY. Padahal SBY ini siapa? Nggak ada yang tahu loh, Rek. Nggak ada yang kenal. SBY. Dia terkenal karena sebagai Menko Polhukam yang ngambek sama Megawati. Udah. Padahal yang jadi presiden itu nambah tuh. Selain Mak Banteng, selain Amin Rais, itu ada tuh. Satu lagi. Wiranto. 2004. Terus kemudian 2009. Ada yang ngebet lagi nambah tuh. Bapak yang selalu kalah itu. Yang suka nunggang kuda. Tahu ya? Siapa tuh? Penunggang kuda. Mr. Prabowo ya. Saya selalu sebut Bapak yang selalu kalah itu. Pemilu 2019. 9 kalah, 2014 kalah, 19 juga kalah. Mr. Loser. Bapak yang selalu kalah itu. Ngebet banget itu juga itu. Sama. Tapi tetap yang jadi presiden SBY. Yang paling fenomenal 2019. 2014 ya, 2014, 2019. Fenomenal. Ada yang kenal Jokowi? Kok yakin banget orang ini sangat-sangat baik gitu. Yakin sekali kamu. Sekarang aja kalian ngomong soal minyak goreng. Itu aja langka, Rek. Kita hari ini ngomong pindah ibu kota, ngomongnya metaverse gitu. Sedangkan di bawah ngantri minyak goreng, nyambung nggak sih? Ibu kota baru ngomong Elon Musk, metaverse, bla 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 bla. Sedangkan di bawah ngantri minyak goreng. Nggak masuk akal gitu. Makanya kita ngomong revolusi 4.0, kejauhan, 0.4 kita. Nggak nyambung gitu. Jadi itu ya, makanya di dalam konteks kita, tanggal 17 itu sebagai titik balik bahwa Indonesia kemerdekaannya itu tidak merata. Berfokus kepada Jakarta, baru kemudian menyebar ke seluruh wilayah. Dan ingat, wilayah Indonesia yang pertama tidak sampai Papua. Kita cuma sampai Ambon. Papua masuk ke Indonesia tahun berapa? Ayo. Kalian harus tahu loh ya, lagu dari Sabang sampai Merauke itu tidak berkumandang pertama kali tahun 1945. Kamu jangan mikir Papua sudah masuk ke Indonesia sejak awal. Enggak. Kapan Papua masuk ke Indonesia? Tahun berapa? Ayo. Nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Gitu nggak usah sok-sokan ini ya, nggak usah sok-sokan mau bela apa itu, nasionalisme apa dan sebagainya. Kita harus tahu perdebatannya. Di tanggal 10 sampai tanggal 17 di sidang BPUPK yang kedua, Hatta sudah mengingatkan Papua itu berbeda dengan kita. Papua itu bukan bagian dari kita. Dan kalau kalian ke sana, kalian harus tahu bahwa kultur mereka sangat jauh berbeda dengan kultur-kultur yang ada di bagian barat kita. Oleh karena itu, kalau kita nanti mau mendirikan sebuah negara, tolong dipertimbangkan kembali untuk memasukkan Papua sebagai bagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hatta udah bilang kayak gitu. Gampangannya gini, yang pernah diasingkan sampai Papua itu cuma Hatta sama si Syahrir. Soekarno itu cuma sampai ND. Yang kalian lihat kemarin itu. Cuma sampai Nusa Tenggara Timur. Dia itu nggak ngerti kondisi Papua seperti apa dan sebagainya. Tapi kemudian saat voting, justru Papua itu diambil sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun belum resmi, karena Papua masih dikuasai oleh Amerika dan juga Belanda saat itu. Jadi ada kongsi yang cukup mengerikan untuk diambil alih di sana. Jadi kalau kita ngomong sejarah Papua, Papua itu masuk ke Indonesia tahun 1969. Dengan pepera ya, hari ini kalau kita sebut sebagai referendum. Penentuan rakyat sendiri ya. Jadi penentuan pendapat rakyat pepera. Penentuan pendapat atau referendum tahun 1969. Itu pun dengan sangat-sangat ya kontroversial lah sebenarnya, tapi ya wis lah, saya nggak terlalu ngurusin soal itu. Jadi kalau kita ngomong Papua, hati-hati sekali. Kalau kalian nggak ngerti asal-usulnya, jangan asal jeplak ngomong Papua ya. Papua itu masuk ke Indonesia tahun 1969. Baru kemudian 1972, Timor Leste masuk ke Indonesia. Dan seterusnya.
Oke, ada pertanyaan dari sini dulu. Nah, kemudian di tanggal 18, setelah proklamasi itu selesai dibacakan. Jadi kalau kita ngomong di tanggal 17 itu dibacakan di Pegangsaan Timur, fotonya itu tidak sekeren yang kalian bayangkan. Soekarno tidak bawa map. Itu foto yang sudah bawa map, terus Hatta di sebelahnya, terus ada yang mengibarkan bendera, itu adalah foto reka ulang 1 tahun setelah kemerdekaan yang asli. Makanya kalau kalian main ke museum nasional di Jakarta itu, kalian akan ketemu foto aslinya. Soekarno hanya memegang sebelah kertas saja, kertas tulisan dia tentang proklamasi itu. Jadi itu foto yang kalian lihat di internet itu, foto proklamasi, itu foto reka ulang 1 tahun atau 2 tahun setelahnya lah. Kan setelah itu kan kita ada agresi militer kan, Rek. Kita diserbu oleh Belanda dan sebagainya. Nah, sedangkan foto yang pertama itu nggak seperti itu. Soekarno tidak segagah itu, karena Soekarno ngedrop isinya. Agak sakit di tanggal 17 itu. Jadi dibacakan saja gitu dengan beberapa orang, dengan upacara bendera seadanya saja, kemudian difoto, diabadikan, dan seterusnya itu. Jadi adanya foto aslinya itu pakai kertas doang. Proklamasi, kami, bangsa Indonesia, menyatakan kemerdekaan, bla 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 itu ya. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan sama dengan tempo singkat-singkatnya. Jakarta, bla 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 itu. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka ya, Rek? Merdeka. Selesai? Selesai. Ya udah. Kertasnya diremat, dibuang. Untung kita punya Sayuti Melik sebagai arsiptor yang bagus gitu. Kertas yang tulisan asli tadi dipungut, diketik ulang. Itulah proses pengetikan naskah proklamasi. Kalau kita ngomongnya asli, tulisan tangan. Jadi tulisan tangannya Soekarno, coretannya ada 2 atau 3 lah itu. Kemudian diremat, dibuang, dia udah merdeka langsung masuk kamar ya. Kondisinya sakit gitu. Langsung istirahat. Sedangkan Sayuti Melik mengambil itu kemudian diketik ulang. Itulah proses yang kita ketahui, ketikan. Jadi proses aslinya tulisan tangan. Ke-18 sidang PPKI dibuka untuk menyepakati dasar negara. Nah, disinilah kontroversinya. Kemarin misalnya, tanggal 1 Juni lahir Pancasila kan ya, sepakat udah kan selesai, Soekarno maju. 22, pasca pembukaan Undang-Undang Dasar, Piagam Jakarta itu disepakati sebagai pembukaan dasarnya. Tanggal 18, 5 menit sebelum dibacakan sebagai naskah pembukaan dan seluruh isi Undang-Undang Dasar yang pertama, golongan timur, terutama Maramis, dan bahkan ada beberapa orang lain, itu mendatangi Hatta, seorang. Jadi kalau kemarin panitia kecil berjumlah 9 itu, komposisinya kan ada 4. Muslim, 5 nasionalis. 5 dari situ ada salah satunya Maramis kan ya. Sedangkan yang 4 ada kakeknya Gus Dur, Hasyim Asy'ari. Nah, dari tanggal yang sudah disepakati itu, tanggal 22 Juni, Hasyim Asy'ari, Abdul Kahar, Muzakkar, atau siapa itu pulang kampung semua itu. Jadi perwakilan Muslim pulang kampung. Tinggallah seorang Hatta di Jakarta yang sebagai representasi golongan Islam. Nah, pada saat itu, golongan nasionalis, terutama Maramis dan teman-temannya, berjumlah 15 orang ya, plus Soekarno, itu mendatangi Hatta gitu. Kalau Bung Hatta, kalau misalnya 7 suku kata di dalam naskah Piagam Jakarta itu tidak diganti dengan narasi yang lebih baik, kami yang berada dari timur atau golongan timur berkeberatan untuk bergabung dengan Indonesia. Debat itu 5 menit sebelum dibacakan. Hatta sebagai perwakilan satu-satunya di Jakarta, itu kan bingung, Rek. Lah saya kan cuma satu, nggak mungkin memutuskan sendiri begitu. Dan bahkan kalau kita ngomong, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu tidak merepresentasikan bahwa seluruh bangsa Indonesia harus beragama Islam. Tuh. Hatta sudah mengatakan itu. Tapi kalau orang-orang timur merasa, enggak, kalau itu tidak diganti, tidak diubah dengan narasi atau frase yang lebih baik lagi, kami merasa tetap keberatan. Jadi kemudian secara sepihak, okelah kalau begitu, daripada negara ini nggak jadi berdiri dan atau sebagainya, Hatta legowo, menerima dengan lapang dada, bahwa 7 suku kata tadi dicoret, kemudian diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Prosesnya di situ. Kalau kita baca atau mungkin tahu ya arsip langsung aslinya, rancangan Undang-Undang Dasar kita itu ada coretan. Coretannya siapa? Hatta. Nyoret, ditulis tangan. Maka di dalam pembukaan itu berubah dari Piagam Jakarta menjadi preambul. Pembukaan itu yang isinya ada coretannya. Ketuhanan yang Maha Esa di alinea keempat. Harusnya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tapi Hatta secara legowo nyoret.
7 suku kata itu diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Makanya ada ketidaksambungan, nggak nyambung gitu, antara alinea pertama dengan alinea keempat. Ketika kalau kalian baca Undang-Undang Dasar pembukaannya ya, silakan dibacalah. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Di depannya itu Allah, Rek. Harusnya kalau memang diganti sepenuhnya, harusnya atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa kan harusnya. Makanya kalau kalian nggak percaya, sekarang buka aja tuh pembukaan Undang-Undang Dasar. Ada yang nggak nyambung. Di atas menyebutnya Allah, di bawah itu ketuhanan yang Maha Esa. Karena nggak nyambungnya di situ tadi. Makanya ada perdebatan lah, ini kan di atas kok ada Allahnya, sedangkan di sini enggak. Ya karena darurat, Rek. Gimana? 5 menit mau dibacakan loh itu. Masih diprotes lagi. Dicoret aja lah udah, keterima ya wis gitu. Yang penting merdeka. Makanya dalam konteks ini, merdekanya sebuah negara Indonesia itu adalah hikmah terselubung golongan muslim ngalah sepenuhnya demi berdirinya negara ini. Jadi yang muslim itu tidak punya pretensi, saya udah bilang kan dari kerajaan kemarin, bahwa kerajaan Islam itu tidak punya pretensi untuk mendirikan negara besar, enggak. Bahkan golongan Islamnya pun ngalah gitu, demi kemaslahatan umat bersama, ya wis gitu. Yang penting merdeka, kita ngalah, 7 suku kata itu dihilangkan, ya udah nggak apa-apa. Itu poinnya di situ. Jadi ada hikmah terselubung. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong soal hikmah dan hikmah yang lain, Indonesia merdeka itu ada dalam 2 hikmah. Pertama, hikmahnya kaum muslim yang ngalah tadi. Yang kedua, hikmahnya mereka yang Jawa yang ngalah juga. Jadi ada perdebatan untuk menentukan bahasa apa yang akan dipakai sebagai bahasa nasional. Kalau kalian pernah dengar perdebatan terutama yang sastra di sini, Sultan Takdir Ali Sabana dengan Sanusi Pane, itu adalah cikal bakal untuk penentuan itu. Bahkan kalau kita ngomong tokoh nasional kita seperti Yamin, itu lebih suka kalau bahasa nasional kita adalah bahasa Melayu. Makanya dia mengusulkan namanya kan adalah Melayunesia kan kemarin. Kalau mau jadi negara kita Melayunesia aja lah. Nah, Yamin punya istri, jadi ada peran perempuan di sini ya. Makanya saya bilang perempuan itu harus masuk politik itu juga harus ngerti kayak gitu. Dia punya istri ternyata Jawa istrinya. Yamin diingetin, Emin, kamu kan tahu saya Jawa nih. Jawa 68% penduduknya, mayoritas untuk ukuran Indonesia yang pertama ini. Kalau kami misalnya orang Jawa menyepakati bahwa bahasa nasional adalah bahasa Jawa gimana gitu. Yamin kemudian berpikir ulang gitu. Oh ya juga ya. Barulah kemudian dia mengusulkan gitu identitas kebahasaan yaitu bahasa Indonesia itu yang disepakati sebagai bahasa nasional dengan alasan bahasa Indonesia adalah merupakan salah satu ya proto Melayu yang diambil dari kerajaan Siak yang kemudian dipakai sebagai bahasa nasional. Jadi disitulah asal-usul juga tentang kebahasaan Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu juga perdebatan lagi sebenarnya. Kita mau pakai bahasa apa? Sultan Takdir Ali Sabana ya bilangnya, ya nggak apa-apa pakai bahasa Belanda. Nanti campur sama bahasa daerah dan seterusnya. Jadi ada 3 bahasa nasional gitu, nggak ada masalah gitu. Tapi kalau Sanusi Pane bilangnya nggak bisa. Belanda kan penjajah gitu. Jadi kalau rasa nasionalisme kita itu mengakar bahkan soal urusan kebahasaan, harus pakai bahasa Indonesia 100%, nggak boleh pakai bahasa asing. Dan seterusnya. Coba bayangkan kalau misalnya Sanusi Pane kalah debat ya, dan kita sepakat dengan Sultan Takdir Ali Sabana, kayaknya kita nggak perlu belajar bahasa asing deh. Karena orang tua kita mungkin kakek-kakek kalian, kakek buyut itu bisa bahasa Belanda tuh. Dan kita akan ngajarin soal itu juga. Jadi nggak perlu kalau belajar ke Belanda santai gitu, ketemu orang Belanda kita bisa ngobrol dengan Belanda, dan bahkan kita bisa maki-maki dia pakai bahasa Belanda tuh. Jadi konteksnya itu ya. Oke, ada pertanyaan dari sini. Jadi prosesnya itu dari tanggal 18, makanya ada pertanyaan lah, kalau gitu Pancasila lahirnya itu tanggal berapa? 1 Juni kah, 22 Juni kah, atau 18? Kalau 18 hasil revisi mendadak juga, 5 menit sebelum dibacakan, hasil coretan gitu. Nah sedangkan mereka yang berafiliasi dengan agama Islam misalnya, lebih menekankan tanggal 22 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Yang Soekarnois tanggal 1 Juni. Kalau ditanya, saya yang mana? Saya pro tanggal 1 Juni, tetapi tidak perlu diliburkan. Kita tahu ya, tanggal 1 Juni kan libur ya. Libur nasional gitu. Saya nggak ada masalah gitu. Saya sih senang-senang aja ya, makan gaji buta tanggal 1 Juni, nggak ngajar, santai guys. Tapi masalahnya, kalau misalnya libur, apa mungkin mahasiswa di kelas B2 ini semuanya jadi nasionalis gitu. 1 Juni jadi semuanya Pancasilais. Ada pengemis langsung ngasih duit 5 juta gitu. Nggak mungkin kan. Nggak akan koruptornya semuanya sudah ketangkep menyerahkan diri. Enggak kan. Ini hanya parade aja gitu.
Jadi bagi saya 1 Juni nggak perlu dikultuskan. Soekarno saja hanya meliburkan peringatan Hari Lahir Pancasila cuma sekali dalam pemerintahan dia yang selama 20 tahun itu. Sekali doang. Nggak pernah gitu, Soekarno sendiri saja tidak pernah mengkultuskan tanggal itu harus tanggal berapa. Nah, sedangkan kita hari ini berupaya untuk mengkultuskan itu, tapi bagi saya nggak penting gitu. Yang paling penting adalah urusin tuh minyak goreng yang langka dan mahal itu. Mending itu aja yang kamu urusin. Jangan nambah hari libur. Malah nggak kerja, malah kan enak aja tuh makan gaji buta tuh. Politisi yang ada di atas. Oke, ada pertanyaan dari sini, teman-teman? Dulu. Nggak ada. Jelas ya. Jadi kalau saya bilang, saya akan pro dengan Soekarno di tanggal-tanggal itu ya. Kalau kita ngomong soal kehadiran, tanggal 29 Soekarno hadir, 30 hadir, 29 hadir, 1 Juni ada orangnya. Terus tanggal 22 Juni dia otaknya yang mengubah panitia kecil dari 8 menjadi 9 itu dia. Terus tanggal 17 dia yang proklamasikan kita. 18 dia diangkat sebagai presiden. Nah sekarang kalau kita bandingkan sama si Yamin sama Supomo tuh untuk membuktikan bahwa yang ngomong soal Pancasila cuma 3 orang tadi tuh. Yamin tanggal 29 hadir, 30 hadir, 31 hadir, 1 Juni hadir. 22 Juni dia tidak masuk dalam bagian itu. Dalam pembentukan panitia kecil dan panitia 9 pun dia nggak masuk namanya. Nggak ada di sana. Tanggal 17 dia ada, menghadiri soal itu. 18 dia hadir. Supomo tanggal 29 hadir, 30 hadir, 31 hadir, 1 Juni hadir, bagian dari panitia 8, kemudian dia tidak hadir tanggal 17, mungkin dia tidak diculik ya saat itu, 18 hadir. Jadi kalau kita ngomong dari 3 tokoh ini, yang ngomong soal dasar negara, yang hadir atau prosesnya semuanya dilalui hanya satu Soekarno saja, selain Hatta dan Syahrir loh ya. Kalau kita ngomong tokoh yang ngikutin proses dari tanggal 29, sampai tanggal 18, tanggal-tanggal penting yang saya sebutin tadi, itu hanya Soekarno. Dari 3 orang tadi ya, Supomo, Yamin, Soekarno. Sedangkan Yamin, dia tidak ngerti soal pembukaan Undang-Undang Dasar, karena dia bukan bagian dari panitia kecil atau panitia 9. Sedangkan Supomo tidak menahu soal proklamasi. Dia tidak menjadi bagian mereka yang diculik itu. Makanya saya bilang, kehadiran itu menjadi penting, Rek. Jangan suka bolos kalian. Kalau kalian suka bolos ya kayak mereka, bikin hoax. Dan seterusnya. Oke ya, ada pertanyaan. Selesai tanggal-tanggal itu, semoga kalian paham, meskipun saya jelaskannya secara daring. Karena ini sebenarnya harusnya di kelas gitu, untuk lebih gampangannya, gambarnya seperti apa. Nah, kemudian kita flashback ya. Sebenarnya kalau kita ngomong identitas Pancasila itu dimulai kapan sih ya? Dari beberapa tokoh ini sebenarnya. Ini kan Perhimpunan Indonesia nih. Secara konsep. Jadi kalau kita ngomong, yang pertama kali adalah Budi Utomo nih. Nah ini. Saya nggak full screen kan ya, biar nggak nge-freeze saja nih. Dan juga kalian hemat data. Dari Budi Utomo sampai Partai Nasional Indonesia. Nah sekarang kita ngomong Budi Utomo nih ya. Budi Utomo itu sebenarnya didirikan tahun 1907 dari Dr. Wahidin sama Sutomo, mahasiswa Stovia, mahasiswa kedokteran Belanda ya. Kemudian mendirikan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Mereka itu dianggap sebagai titik balik cara berpikir orang Indonesia gitu. Makanya kita sepakati tanggal 20 Mei itu sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kan gitu. Hari Kebangkitan Nasional itu apa yang bangkit kira-kira? Yang bangkit itu apanya? Kemarin sudah saya singgung dikit ya terkait dengan penjajahan. Jadi kalau kita ngomong Hari Kebangkitan Nasional itu yang bangkit adalah kesadaran bahwa bangsa kita itu terjajah. Berarti kalau gitu sebelumnya, bangsa kita ngerti nggak kalau dirinya dijajah? Saya jawab, enggak. Kenapa kok enggak? Iya, Rek. Karena kita baru ngerti tentang ide-ide penjajahan atau kolonialisme dan imperialisme itu setelah orang-orang kita itu disekolahkan. Setelah ada politik etis ya, tahun berapa tuh? Dari Belanda 1840-an, itu barulah kita ngerti bahwa ide tentang oh ini penjajahan, oh ini nasionalisme, oh ini negara yang adil dan seterusnya. Karena ide-ide itu tidak pernah kita pelajari sebelumnya, sebelum orang-orang Indonesia bersekolah dan bersentuhan dengan pendidikan Eropa. Jadi Budi Utomo ini dianggap sebagai organisasi awal pertama
yang menyatakan diri bahwa gerakan mereka nanti ujungnya adalah ingin mendirikan sebuah negara yang adil, sejahtera, dan tidak menindas gitu. Ide doang. Jadi ide tentang tidak ada penindasan dulu. Berarti kalau gitu Budi Utomo sebagai titik balik pencerahan bahwa Indonesia itu baru tahu